Maunya ya seperti dulu lagi tuh Om Oh iya, ya. iya, iya. Jangan kayak yang kemarin tuh aduh segala pengen diganti lah baju, seragam lah kayak gitu kan. Iya, 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 iya. Buku-buku yang kemarin dipinjemin di sekolah itu malah jarang dipakai. Malah kita pakainya LKS. Mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Wajah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Beragam isu seperti kurangnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, standar penerapan kurikulum pendidikan yang belum merata di seluruh negeri, hingga isu klasik terkait kesejahteraan dan keamanan bagi guru masih menjadi persoalan setiap tahun. Lalu bagaimana mengurai benang kusut ini? Kapan setiap warga negara bisa mendapatkan hak atas pendidikan yang adil dan merata tanpa diskriminasi? Ratusan triliun rupiah tentu bukan angka yang sedikit untuk mendukung sektor pendidikan. Bahkan untuk tahun 2025, anggaran pendidikan ditambah hingga mencapai angka 700 triliun lebih. Tapi, anggaran yang diambil dari APBN itu ternyata masih belum mampu menuntaskan persoalan tata kelola pendidikan yang sampai hari ini masih terbengkalai. Polemik kurikulum merdeka, sistem zonasi, hingga isu klasik terkait kesejahteraan guru masih menjadi polemik, bahkan menjadi momok berkepanjangan. Yang membuat makin miris, banyak guru yang dipidanakan, guru yang tidak berdaya di depan hukum hanya karena menegur murid yang bikin ulah saat belajar di sekolah. Aduh, kok gini amat ya? Kadang suka sedih ya kawan inilah. Guru itu sudah menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Bayangin kalau nggak ada guru, mau jadi apa kita ini? Sekarang kita coba lihat bagaimana lini massa di sosial media merespon terkait potret pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Ini yang disampaikan mereka. Adab itu di atas ilmu. Gitu. Jadi adab sesuatu yang juga penting diperhatikan sebelum ilmu itu. Biasanya itu mengikut saja tuh. Tapi ketika orang pintar, orang menguasai tanpa punya adab, tanpa punya sopan santun, tanpa punya attitude ke guru, ini kan satu hal yang ada yang salah di pendidikan. Harus lebih bagus lagi deh. Harus lebih bagus lagi ya. Oke, baik. Maunya ya seperti dulu lagi tuh Om Oh iya, ya. iya, iya. Jangan kayak yang kemarin tuh aduh segala pengen diganti lah baju, seragam lah kayak gitu kan. Iya, 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 iya. Buku-buku yang kemarin dipinjemin di sekolah itu malah jarang dipakai. Malah kita pakainya LKS. Kalau bisa yang orang-orang miskin dibantulah buat biaya sekolah gitu. Balikin UN harga mati biar semua murid serius belajar. Mungkin ini ada benarnya juga ya, kalau ujian nasionalnya sudah nggak ada, jadinya nggak bisa mengukur skor akademik siswa. Apalagi kalau belajarnya cuma di sekolah, di rumah nggak dibantu orang tua, makin nggak terarah ya. Apalagi hari ini kita banyak mendengar jika di luar sana siswa di tingkat SMP masih belum bisa hitung-hitungan matematika sederhana, pengetahuan umum soal geografi dan sejarah yang sangat minim, dan hal-hal lain terkait mata pelajaran yang bikin kita semua prihatin. Jadi nggak heran ya, Presiden Prabowo Subianto bilang pelajaran matematika harus dikenalkan sejak TK. Kita lanjut lagi. Ada lagi nih komentar warganet soal kurikulum merdeka yang masih berlaku hari ini. Kurikulum merdeka dianggap nggak sesuai hingga merusak akhlak. Serem ya. Ada juga yang ngegas nih kawan inilah, sampai jebol itu caps lock-nya saat mengomentari soal kesejahteraan guru. Sejahterakan guru, masih banyak guru gajinya puluhan ribu. Jangan disuruh ikhlas mulu woy. Dan ini ada lagi nih, soal sistem zonasi yang minta dihapus karena bikin orang tua siswa makin pusing. Bahkan tak sedikit yang masukin anak mereka ke sekolah negeri dengan cara menyogok. Wah, makin riuh ya. Sekarang coba kita elaborasi dari sisi data guna membandingkan realita di tengah masyarakat. Tolak ukur yang jamak dipakai adalah dari skor PISA atau Program for International Student Assessment. PISA merupakan bentuk penilaian internasional yang mengukur 3 aspek, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains. Penilaian ini dilakukan untuk siswa berusia 15 tahun yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Hasilnya sungguh memprihatinkan. Sejak tahun 2000 hingga 2022, skor membaca Indonesia turun.
Skor matematika dan skor sains juga terjun bebas, sehingga bisa dikatakan Indonesia secara rata-rata masih mendapatkan peringkat dan poin yang rendah. Peringkat Indonesia berada di urutan kedua terbawah untuk kawasan Asia Tenggara. Artinya bisa disimpulkan, jika perubahan kurikulum selama 10 tahun terakhir tidak berdampak terhadap kualitas dan mutu pendidikan dasar dan menengah. Duh, miris banget ya. Jadi secara data dan juga realita, kondisi seperti ini jelas menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah. Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra, tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti barusan setidaknya menjadi harapan buat memecahkan semua persoalan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Kita sepakat ya, nggak akan mudah mengurai benang kusut masalah itu. Perlu dikaji, dievaluasi, dan tentunya tidak bisa tergesa-gesa. Semua pihak, terutama masyarakat, harus ikut terlibat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Apalagi kalau cita-cita mulianya adalah Indonesia Emas 2045. SDM-nya harus disiapkan dari sekarang. Kalau enggak, yang ada nanti jadinya Indonesia cemas, karena kualitas SDM yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata. Yuk, kita dukung kerja pemerintah selanjutnya, agar masa depan bangsa ini cerah dan maju. Saya Rustulandari pamit, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.